Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi gawit taba'is salim. Allahumma habalana qawlan shadiqan wa amalan sholihan wa furajan ajilan ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabil mustafa madin sallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ila akhirih. Dalam hadis ini bahwasanya telah diterima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadis ini sudah sangat masyhur di telinga masyarakat. Bahwasanya barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Atau jika dia tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka diamlah. Aw liyasmut. Jadi redaksi hadisnya adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, dalam syarahnya atau penjelasannya terdapat bahasa i'lamu ikhwani wa faqanillahu wa iyyakum li taatihi. Jadi ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar kita selalu bertaat padanya. Bahwasanya pada hadis ini tentu mengumpulkan berbagai adab-adab yang baik, yang mana daripada tiga pondasi adab ini bercabang adab-adab yang lainnya, sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian ulama. Nah, kalau kita memperdalam kata yaumil akhir, gitu kan? Ada redaksi yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ditafsiri istilah yaumil akhir itu yaumul kiamah. Yaumul kiamah itu adalah sebuah hari atau suatu keadaan di mana tiada malam lagi setelahnya. Tidak akan ada siang lagi setelahnya. Intinya hari akhir. Yang namanya hari akhir tidak akan ada malam setelahnya dan tidak akan ada siang setelahnya. Yaumul Qiyamah. Itulah alasan mengapa disebut dengan yaumul akhir, li'annahu la laila ba'dahu walan nahara ba'dahu. Nah, dalam mengantisipasi persiapan untuk menghadapi hari akhir ini, tentu saja kita diharuskan untuk beriman pada Allah, juga beriman pada hari akhir dengan cara berbuat yang baik-baik, yaitu dengan berkata yang khairan, yang baik. Fayakul khairan ini tidak diartikan secara sempit bertutur kata yang baik saja, tetapi segala sesuatu kata-kata yang dikeluarkan itu mengandung unsur hikmah, mengandung unsur pelajaran. Selalu menasihati orang lain dalam kebenaran, mengajak sesama
untuk meraih ridho Allah itu juga termasuk dalam konteks falyakul khairon. Jadi jangan diartikan sempit falyakul khairon itu hanyalah sebuah adab dalam berbicara, tapi maknanya sangatlah luas. Nah, mandala ala khairin kafailihi, ketika kita menunjukkan sebuah kebenaran dengan ucapan kita, itu juga termasuk dalam kategori falyakul khairon. Bahkan dikatakan dalam hadis tadi kan, kafailihi, ketika kita menunjukkan seseorang pada sebuah kebaikan, maka kaya-kaya kita itu yang melakukan kebaikan tersebut sama secara ganjaran atau balasan dari Allah. Tetapi bagaimana jika kita itu tidak terlalu bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak mampu falyakul khairon? Nah, Rasulullah memberikan solusi, auliyasmut, maka hendaklah kau diam, karena dengan diam kamu tidak membuat sebuah keributan, kamu tidak membuahkan kemadaratan pada orang lain dengan lisanmu. Itu memang kalau kita telusuri yang namanya lisan itu sensitif atau membahayakan. Bisa jadi dengan sebuah lisan itu akan terjadi pertumpahan darah. Bisa jadi dengan sebuah lisan itu akan terjadi namimah atau mengadu-ngadu orang lain. Bisa jadi dengan wasilah lisan itu terjadilah sebuah fitnah yang mana membuat perselisihan. Seperti itu. Makanya auliyasmut, mending diam saja daripada kita membuat kemadaratan kepada orang lain. Seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, ya, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, kan? Jadi perkataan yang baik ini tidak hanya ditopang dengan dalil hadis, tetapi memang ada sumber hukum utamanya, yaitu dari Al-Qur'an, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadidan, berkatalah dengan perkataan yang baik. Diperkuat, ditaukidi dengan hadis falyakul khairon. Apakah dengan kita diam saja, tidak berkata, dalam arti diam tersebut tidak membuahkan kemadaratan, kita mendapatkan pahala dari Allah? Tentu saja, manakala diam itu membuahkan sebuah kemaslahatan, itu akan mendatangkan sebuah ganjaran pada kita. Seperti itu. Karena tidak akan terpungkiri ketika kita mengucapkan lapad per lapad, itu tentunya ada malaikat yang selalu menuliskan amal-amal kita. Sebagaimana Allah berfirman, ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu dalam surat Qaf. Bahwasanya tidak ada satu kata pun yang tidak akan tertulis dalam buku catatan amal. Berarti malaikat raqib ya mencatat amal baik, sedangkan malaikat atid mencatat amal buruk. Itu. Jadi jangan semena-mena dalam berkata, tetapi harus dijaga. Ketika tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, bahkan Rasulullah menegaskan amsik alaika lisanaka, hendaklah engkau menjaga lisanmu dari sesuatu yang membuahkan perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Ada dua lubang yang menjadikan madarat. Setidaknya dua lubang ini harus kita jaga. Yang pertama lubang atas, yaitu lisan itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah lubang bawah, yaitu kemaluan atau farji. Itu keduanya harus dijaga. Seperti itu. Jadi lubang atas itu bisa membuahkan kemafsadatan tatkala kita tidak bisa menjaganya. Juga lubang bawah pun membuahkan sebuah kemafsadatan, yaitu terjerumus kepada zina. Naudzubillah, naudzubillah. Para pendengar di rumah, lebih lanjut saya jelaskan poin nomor 2 daripada hadis ini, yaitu waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yukrim jarahu. Nah,
Poin kedua dalam hadis ini adalah tentang memuliakan kepada tetangga. Kenapa kita harus memuliakan kepada tetangga? Karena martabat tetangga itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal. Nah, menempati urutan ke-6. Ya, pesan pertama, jangan berbuat syirik pada Allah. Yang kedua, hendaklah berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, kepada kerabat dekat. Kemudian keempatnya, anak yatim. Kelimanya, orang-orang miskin. Dan keenam, memuliakan kepada tetangga. Kenapa tetangga harus dimuliakan? Karena secara hukum sosial kita itu manusia. Manusia itu tentu membutuhkan orang lain. Dan orang lain yang paling dekat dari sekitar kita adalah tetangga kita sendiri. Jadi meskipun tetangga kita itu tidak ada hubungan kekerabatan secara biologis, tetapi tetangga itu sendirilah yang paling dekat dengan kita karena secara jarak memang ada di sekitar kita. Makanya tetangga harus kita muliakan. Anda bisa bayangkan ketika ada seseorang yang terkena musibah, tentu tetanggalah yang pertama kali mendatangi orang yang terkena musibah tersebut. Makanya hendaklah muliakan tetangga. Baiklah, selanjutnya kita langsung kepada poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir, bahwasanya waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Poin ketiga, hendaklah kita memuliakan pada tamu kita. Ketika tamu datang, tentunya kita jamu ala kadar. Dalam arti, ketika kita mampu memaksimalkan, ya silahkan. Tapi kita kalau ekonomi sedang keadaan terpuruk, ya sesuai dengan kemampuan kita saja. Jadi jangan terlalu membebani diri juga. Intinya kita bisa membuat nyaman tamu kita sendiri. Cukup dengan membuat nyaman itu juga sudah termasuk memuliakan tamu. Karena apa? Karena dalam keterangan dikatakan li'annahu min akhlaqil anbiya'i wassolihin. Jadi memuliakan tamu itu adalah termasuk daripada akhlaknya para nabi dan akhlaknya orang-orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dijuluki abadoipan atau bapak tamu. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapak tamu? Karena beliau suka memuliakan tamu. Bahkan diceritakan beliau itu suka berjalan kaki sejauh 1 mil atau 2 mil dalam rangka mencari teman makan. Ketika beliau memiliki sebuah makanan, maka beliau terus berjalan sejauh 1 mil dan 2 mil demi membagi makanannya. Masya Allah. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan bisa kita contoh. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, para pendengar di rumah, mudah-mudahan hadis nomor berapa ini? Nomor 15 ya, bisa membuahkan sebuah manfaat. Setidaknya dengan ketiga poin tadi bisa meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.